Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas perkenannya hari ini hari Senin 19 Juni 2021 tepatnya tanggal 9 Zulhijjah di mana ini adalah hari Arafah ya Bapak Ibu. Di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan hamba-hambanya yang sedang berkumpul di Arafah kepada malaikat. Mudah-mudahan kita juga semua di sini termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya tak lupa selawat dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya pada semua segala perbuatan mulia, dan insya Allah kita semua menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin. Mohon izin sekali lagi kepada para senior, ada Bu Tati di sini, Bu Koordinator. Sesuai permintaan Ibu, hari ini saya ditugasi menjadi moderator untuk seminar hasil penelitian. Pengantin kita hari ini itu Insinyur Ade Kusmana, di mana melalui nota dinas yang dikirimkan dari Pak Sekban telah mengundang kita semua. Berikut Pak Ade sudah menyatakan ringkasannya ya, ringkasan hasil penelitian, juga link seluruh hasil penelitiannya dalam bentuk link e-book. Keren Pak, dan ini menunjukkan sebuah job skill yang tuntutan kita saat ini ya Pak. Nah Bapak Ibu, Pak Ade ini telah menyelesaikan sebuah penelitian sebagai persyaratan dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan berjenjang tingkat menengah yang diikuti di Bapelkes Mondajati tahun 2020, jadi setahun yang lalu ini. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi untuk menjadi WI Madya, Pak. Pak Ade ini wajib menyeminarkan hasil penelitiannya. Dan ini sebagai bentuk publikasi ilmiah mungkinnya Pak Ade. Nah, judul yang diambilnya pun memang sangat kontekstual pada saat itu, yaitu saat pandemi gelombang pertama, yaitu pengaruh job skill terhadap kinerja WI BPSDM pada saat pandemi COVID dan mungkin selanjutnya. Semoga ini juga merupakan sebuah motivasi bagi kita semuanya Bapak Ibu untuk selalu bersyukur pada Allah bahwa pandemi ini ternyata banyak memberikan berkah pada kita semua. Nah, untuk menghemat waktu, barangkali dari Ibu Koordinator ada ingin disampaikan dulu Bu sebelum lanjut? Ya, terima kasih. Terima kasih ya Aci ya, juga teman-teman sekalian di sini. Aduh, hadir semua ya, kita kangen semua nih. Ada Mas Yos juga, ada Pak Peri, Ibu Elis, Kang Uut, Pawan, ada Ita juga, Pak Enjang, Kang Yayat, Kang Ocid, Tici Amis, atur nuhun, sumping Teh Iis tentunya, dan Kang Hendi ya. Ita juga hadir. Yang lainnya OTW Bu. Masih OTW, masih akan bertambah ya. Ya terima kasih Aci. Kang Ade pokoknya keren ya. Saya kemarin ketika dikabari akan ada acara ini, kayaknya sebenarnya kita harusnya banyak-banyak nih bikin acara seperti ini ya, karena ini adalah kegiatan intelektual, kegiatan ilmiah yang memang menjadi ikon harusnya dari kegiatan kita selaku Widya Iswara, yaitu selalu menambah, mengasah, mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Jadi saya sangat apresiasi sekali Kang Ade, mudah-mudahan menjadi motivasi juga bagi yang lain. Dan saya juga ada informasi sedikit ini dari Bu Nurdialis ya, dan agak sedikit sedih juga bahwa kita tidak termasuk ke dalam nominasi lembaga diklat yang apa ya Bu Lis ya, itu pokoknya berprestasi, yang berprestasi ya. Jadi se-Indonesia kita bukan lembaga diklat yang berprestasi. Jadi saya sekalian aja di sini saya mau menginformasikan, kayaknya ini menjadi cambuk bagi kita
Masa sih sebesar BPSDM nggak masuk nominasi, kalah sama Gorontalo ya, Bu Lis ya. Gorontalo, Jogja, Jatim. Jogja, Jatim, itu kita selalu, aduh kalau saya udah ngomong Jatim itu kita selalu aja ketinggalan. Nah ini mungkin memicu kita juga untuk ke depan, kita mencari kenapa kita kok ketinggalan gitu ya, jangan-jangan mungkin something wrong ya. Nah, kita untuk ke depan mungkin ini juga menjadi pemicu untuk kita lebih berprestasi dan juga harusnya memang one step ahead atau paling tidak ada inovasi gitu. Itu aja mungkin sebagai pengantar dari saya, teman-teman sekalian. Saya senang sekali ketemu dan saya senang sekali dengan kegiatan mengasah, mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Kang Ade Kusmana. Mudah-mudahan yang lain juga termasuk saya juga termotivasi. Itu aja mungkin Aci ya, saya kembalikan sama Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti informasi yang walaupun mungkin kurang good news ya Bu ya, tapi mungkin justru ini menjadi trigger Bu hari ini rekan kita, walaupun memang ini sebuah prasyarat, tetapi juga jangan-jangan ini menjadi sebuah pemicu ke depan bahwa tidak hanya karena prasyarat aja ya Bu ya melakukan sesuatu publikasi ilmiah seperti ini, tapi untuk hal-hal yang lain yang sifatnya ini mari kita hidupkan kembali Bu untuk merubah yang terjadi berita tersebut menjadi bad news nanti menjadi good news ya Bu ya. Baik, kembali ke acara untuk menghemat waktu Pak Ade. Ibu mungkin sudah terima ya Bu Tati ringkasan dan link e-booknya dari Pak Ade. Bentuknya saya kira sudah sangat menunjukkan ke job skill-annya Bu, dan bentuk any flip, kemudian juga ringkasannya sudah rapi sekali. Dan hal ini Pak Ade akan memaparkan hasilnya. Mari kita dengarkan, kita perhatikan, dan nanti ada sesi tanya jawab ya Pak Ade. Oke, silakan Pak Ade. Terima kasih kesempatannya Mbak Ci, bersedia juga menjadi pemandu acara pada pagi hari ini. Sebenarnya mudah-mudahan jadi acara kita semua, bukan acara saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan pada kita untuk bisa berkumpul di pagi hari yang segar ini, di hari puasa Arafah di pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga dipacurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai pada akhir zaman dan masuk pada kita. Amin. Pada pagi ini silakan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua, pada Ibu Tati, Ibu Koordinator, Pak Senior, Pak Yonatan, Pak Peri, Pak Daud, dan semua di sini hadir, Pak Yayat, Pak Momon, Pak Hendi, Bu Wita, Putru Elis, Bu Nurdialis, Pak Ucid juga, dan yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali untuk bisa hadir dalam acara presentasi laporan hasil penelitian, di mana laporan penelitian ini adalah satu kegiatan wajib yang saya sampaikan dalam rangka mencapai atau mendapatkan sertifikat uji kompetensi yang diwajibkan oleh LAN. Banyak persiapan, keraguan-keraguan yang saya sampaikan di sini karena ingin yang terbaik, tapi kalau nunggu lama terus nggak sampai-sampai, ini akhirnya udahlah. Bismillah, saya sampaikan apa yang sudah diperbuat dengan susah payah dan banyak bantuan dari teman-teman semua di sini untuk menyampaikan laporannya. Mungkin terdengar sederhana, mudah-mudahan bisa memberi arti dan paling tidak membiasakan diri saya pribadi mungkin untuk bisa tampil berbicara, menyampaikan hal yang sudah saya laksanakan. Akhirnya saya izin share screen.
Untuk memulainya, adapun penelitian yang telah saya laksanakan selama penelitiannya dari Januari, kalau saya Januari sampaikan kuesioner pada Bapak Ibu semua, Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Barat, itu untuk mengukur tentang pengaruh job skill terhadap kinerja Widya Iswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat pada saat pandemi COVID-19. Kinerja instansi pemerintah telah menjadi sorotan rakyat, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pandemi COVID telah mempengaruhi ranah teknologi dan sistem pemerintahan di seluruh dunia. Negara-negara di dunia harus melaksanakan penyesuaian untuk mewujudkan kualitas pejabat publik yang lebih adaptif melalui pemanfaatan teknologi agar dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, lebih efisien, dan lebih efektif. Pendahuluannya adalah bahwa tadi diketahui juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai. Menpan RB juga mengatur penyesuaian sistem kerja yang lebih fleksibel dalam pengaturan lokasi kerja berupa work from home maupun work from office. Kemudian juga telah mengatur tentang pelayanan dinas yang harus dilakukan secara selektif. Itu telah dimuat dalam Radas Surabaya Oktober tahun 2020. Saat itu masih up to date, sekarang sudah hampir setahun. Mudah-mudahan itu masih berlaku untuk saat ini. Selain itu juga Menpan RB menyampaikan dalam suatu rapat koordinasi secara online, beliau mengatakan, jadi saya tekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut, pengembangan ASN menjadi salah satu prioritas kerja 5 tahun ke depan. Presiden menginginkan SDM aparatur yang bekerja keras, melayani masyarakat, dinamis, terampil, serta memiliki kemampuan dalam penguasaan iptek. Hal ini akan menjadi dasar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia pada tahun 2024. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, saya mencoba menyampaikan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kinerja Widya Iswara BPSDM Jabar di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana job skill ASN Widya Iswara BPSDM Jabar di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, seberapa besar job skill Widya Iswara BPSDM Jabar mempengaruhi kinerja ASN Widya Iswara di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun tujuannya adalah merupakan pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi kinerja Widya Iswara BPSDM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana job skill-nya. Dan yang ketiga, seberapa besar job skill Widya Iswara BPS Jabar mempengaruhi kinerja Widya Iswara di masa pandemi COVID-19 ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh ASN, khususnya Widya Iswara secara maksimal, agar dapat meningkatkan produktivitas ataupun kinerjanya pada instansi dan lembaga. Saya diharapkan dapat memberikan sumbangan metode bagi pengembangan job skill ASN dan Widya Iswara. Salah satunya dengan full time, online, distance learning, online offline, micro mobile learning, working place learning, dan juga corporate university. Penelitian ini juga diharapkan kedepannya bisa menjadikan gambaran tentang bagaimana seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada kinerja ASN dan Widya Iswara di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.
sebelumnya rancangan atau rencana penelitian ini telah dipresentasikan di depan penguji. Waktu itu penguji berasal dari LAN saja, Pak, tidak ada dari PSDM-nya. Dan alhamdulillah telah disetujui untuk dilaksanakan penelitian ini. Selanjutnya paradigma penelitiannya, karena tadi saya sampaikan bahwa pengaruh job skill terhadap kinerja ASN, maka job skill yang ada di sini adalah tentang motif, threats, safety, image, social control, dan skill yang mempengaruhi terhadap kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kebutuhan untuk supervisi dan hubungan antar seseorangan. Adapun hipotesisnya adalah pertama, AA atau H1, ada pengaruh yang signifikan antara job skill terhadap kinerja ASN Widya Iswara Provinsi Jawa Barat. Nolnya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara job skill terhadap kinerja ASN Widya Iswara Provinsi Jawa Barat. Ini yang akan dikritik. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode mix method, yaitu metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif, dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Mix method di sini menggabungkan antara data kualitatif yang coba dirubah menjadi data kualitatif yang bersifat kata-kata akan dihubungkan menjadi data kuantitatif secara parametrik, statistik parametrik. Itu yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan pada saat penelitian kemarin. Adapun metode sampling, yaitu menggunakan metode sampling jenuh, jadi penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemarin saya gunakan semua Widya Iswara, saya sampaikan kuesioner untuk Bapak Ibu sekalian pada bulan Januari, cukup lama, dan semuanya sudah masuk dalam rekapan di Google Drive saya. Terima kasih atas partisipasi dan bantuan Bapak Ibu sekalian. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan untuk pengukurannya digunakan skala Likert 1 sampai 5. Itu tentang metode penelitian. Langsung bagaimana hasil dari penelitian kemarin. Kita lakukan penghitungan dari perubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif, kemudian masing-masing pertanyaan sudah dihitung skor dan persentasenya secara matematis dan menggunakan metode statistika, dan ke 26 pertanyaan yang disampaikan kemarin dibagi dua. Yang pertama 11 pertanyaan untuk variabel job skill dengan hasil yang saya sampaikan tabel ini. Rata-ratanya 199,273 dan indikator yang memiliki skor tertinggi adalah pertanyaan, saya selalu berusaha membina hubungan dan kerjasama sesama Widya Iswara. Itu mencapai persentase 10% dan skor 212. Ini Pak nomor 8. Ini adalah skor tertinggi untuk variabel job skill. Sedangkan yang terendah adalah indikator saya selalu mengevaluasi pembelajaran dengan sangat teliti. Dengan presentasi 8% dan skor 185. Ini adalah pertanyaan nomor 5. Ini hasil dari penghitungan untuk skor variabel job skill. Selanjutnya,
Bagaimana dengan variabel kinerjanya? Berikut saya sampaikan total skor hasil penilaian variabel kinerja yang memiliki rata-rata nilai 183 dan indikator tertinggi dicapai pada pertanyaan saya selalu berperan serta dalam seminar, lokakarya, konferensi di bidang kedikdikbudayaan dengan presentasi 4% dan skor 198. Ini adalah pertanyaan nomor 20. Ini adalah pertanyaan yang nilainya tertinggi untuk variabel kinerja. Dan untuk nilai terendah terdapat pada pertanyaan saya telah memperoleh gelar atau ijazah kesarjanaan lainnya dan memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Nilai 4 dengan skor 165. Ini ada pada pertanyaan nomor 165. Pertanyaan nomor 25. Itu hasil penghitungan skor untuk variabel kinerja. Setelah semuanya berperhitungan dan evaluasi bahwa didapatkan kesimpulan dari hitungan tersebut bahwa kondisi saat ini, kondisi dan gambaran umum tentang job skill dan kinerja ASN ketika masa pandemi pada Widya Suara Provinsi Jawa Barat adalah pertama, job skill dari Widya Suara Provinsi Jawa Barat di masa pandemi ini sudah sangat tinggi. Hal ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan, baik ketika bekerja di kantor maupun bekerja di rumah. Dan yang kedua, kinerja ASN Widya Suara Provinsi Jawa Barat di masa pandemi ini berada dalam kategori tinggi. Walau berada dalam kategori tinggi, tetap hal ini belum optimal jika dilihat berdasarkan hasil kuesioner. Dan kesimpulannya kedua adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi hanya atau halnya diterima. Terdapat pengaruh signifikan antara job skill dan kinerja ASN. Hal ini berarti jika akan meningkatkan kinerja, maka job skill dari Widya Suara juga harus ditingkatkan. Karena kenaikan job skill akan mempengaruhi kenaikan kinerja ASN tersebut. Mudah-mudahan ini berhubungan juga dengan tadi reduce berita buruk yang kita terima dari Ibu Koordinator. Mudah-mudahan demikian bisa juga meningkatkan BPSDM menjadi berprestasi gitu Ibu. Setelah mengetahui ini, itu salah satu manfaat mungkin yang akan kita terima dari konklusi perhitungan statistik yang telah dilakukan. Pada di beko mah telah dibagi dannya depan silenda mengisi. Baik, itu mungkin sedikit saja yang saya sampaikan karena itu yang telah kami lakukan dan telah diperhitungkan. Hasilnya itulah yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para Widya Suara, buat BPSDM, dan juga buat saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan hasil penelitiannya ya Pak Adi. Yang tadi hasilnya sudah disampaikan juga bahwa ternyata job skill di lingkungan WI BPSDM ini marganya sangat tinggi ya Pak Adi ya. Dan kinerjanya mah di level tinggi ya. Itu ya Pak Adi. Oke. Terima kasih kepada para peserta yang satu demi satu hadir. Ada Pak Ade Kasih dan seterusnya nih ada 230 orang Pak Ade yang hadir ya. Alhamdulillah. Seiring dengan perjalanan Bu Koordinator, artinya support untuk kuliah kasih ilmiah itu ternyata animonya cukup tinggi Bu Koordinator. Jadi mungkin ke depan kita bikin lagi ya Bu ya. Baik, sesi selanjutnya saya mempersilakan kepada para Bapak Ibu yang hadir di sini barangkali akan menyampaikan pertanyaan atau apapun dari hasil paparannya Pak Ade. Silakan, Ibu, Pak. Baik, Bu.
Ferry. Siapa? Ferry. Oh, oke. Ferry. Pak Ferry, langsung aja ya. Tidak Oke. usah ditunggu. Langsung. Ini apa? Langsung aja. Silakan Pak Ferry. Iya, terima kasih. Pak Ade, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak. Ini bagus Pak Ade, luar biasa ya. Apa yang disampaikan Pak Ade, ini suatu hal yang memberikan motivasi juga kepada WI-WI yang lain. Nah, kaitan dengan ini Pak Ade, dan apa yang disampaikan Ibu Tati dengan Ibu Nurdalis tadi, bagaimana menaikkan job skill Widya Iswara diantaranya, bagaimana menaikkan job skillnya nih, dalam rangka supaya kita nanti masuk kepada lembaga terbaik ke depannya begitu Pak De ya, lembaga terbaik ke depannya, bukan hanya Gorontalo, Jawa Timur begitu, tapi Jawa Barat yang sudah terkenal banyak studi banding ke kita, apalagi Pak Wawan, Kabin 4 itu, bagaimana penggambaran Pak Ade. Kemudian yang kedua, hasil yang Pak Ade diadakan penelitian ini sebetulnya seperti apa kesimpulannya. Terima kasih, itu saja Ibu Aci. Mangga, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja kelihatannya ya Pak Ade ya? Langsung aja lah ya. Kita Okay. ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Ferry. Kalau lihat hasil penelitian yang saya lakukan kemarin, hampir nggak setahun sih, belum setahun lah ya, sudah menunjukkan bahwa job skill atau kompetensi Widya Iswara kita sudah sangat tinggi Pak. Nah, kompetensinya tinggi, dan demikian tampaknya seharusnya ini kita sudah bisa muncul gitu di mana di permukaan. Namun entah kenapa, mungkin apakah kita yang apa namanya apa tuh namanya, tidak mau ekspos gitu, tidak mau mengekspos gitu. Terus sebenarnya kita ini bagus loh, mungkin nggak ke-ekspos keluarnya, nggak tahu orang luar, bisa seperti itu Bapak. Karena kalau dilihat dari perhitungan kita sudah sangat tinggi tadi, ini kompetensi kita, kinerja sudah tinggi. Scoring ya. Sembunyi gitu Pak Ade ya. Kurang mempublikasikan diri mungkin ya. Ada potensi tersembunyi gitu ya. Masih tersembunyi. Sehingga orang luar tidak melihat hal itu. Itu mungkin terjadi seperti itu. Kalau lihat kesimpulannya yang saya teliti itu memang sudah sangat tinggi kompetensinya. Dan apa namanya, kinerja tinggi. Nah, mungkin itu ekspos keluar yang kita belum tampak mungkin. Kurang kelihatan. Mungkin sementara itu, mohon maaf apabila ada yang salah ini kalimat saya. Jadi kalau lihat hasil kesimpulan sangat tinggi, kinerja tinggi, kenapa orang nggak lihat ya? Berarti kan nggak lihat mungkin. Tidak terlihat gitu. Kita ada satu lagi Pak Ade, pertanyaannya Pak Ferry tadi dari hasil penelitiannya Pak Ade itu kira-kira sumbang saran apa dari Pak Ade bagi kita semua supaya job skill kita itu meningkat terus ya seiring perkembangan. Baik, kalau job skill tampaknya sesuai dengan kalau sudah sangat tinggi, dan kita sudah tahu di apa namanya Undang-Undang ASN ada 20 JP untuk pengembangan kompetensi kita. Alangkah baiknya kita mulai memanfaatkan itu untuk terus meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, job skill kita. Jangan mudah-mudahan kita tidak merasa puas dengan yang sudah kita miliki, sementara orang di luar berlari terus. Karena kalau orang merasa puas, seperti halnya inilah kalau belajar di mana, di inovasi mah, BlackBerry merasa puas dan BBM-nya merasa gengsi, akhirnya sekarang tertinggal dengan WhatsApp yang begitu membludak. BlackBerry udah nggak ada. Nah, diharapkan kita tidak seperti gitu ya Pak Ibu ya. Ya itu, kita selalu memperbaiki diri, terus berkembang gitu. Kalau menurut saran-saran saya gitu. Oke, terima kasih. Memanfaatkan yang 20 JP per tahun itu yang ada dari. Baik, terima kasih. Pak Ferry cukup ya? Siap Bu, terima kasih, cukup. Barangkali dari teman-teman yang lain? Saya Bu Aci. Silakan Bu Turali. Baik, terima kasih Bu Aci sebagai moderator, Pak Ade pengantennya, dan salam kangen untuk teman-teman semua. Ini rasanya sudah bertahun-tahun gitu ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Pak Ade, yang pertama saya sangat apresiasi ke Pak Ade setelah menyelesaikan kajian ini ya Pak Ade ya. Dan memberanikan diri. Ya, saya suka gini Pak Ade, kok Pak Ade nggak ada kalau lihat kepegawaian keseluruhan gitu ya.
Pak Ade kenapa misal sendiri gitu Pak Ade. Nah, nanti mudah-mudahan setelah selesai ini masuk bergabung di jabatan fungsional yang bareng-bareng kita gitu Pak Ade ya. Artinya sudah nggak ada di kepegawaian lagi Pak gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, apresiasi juga buat Pak Ade sudah melakukan penelitian yang ini barangkali ya Bu Koordinator, memang untuk yang akan naik ke jenjang madya maupun ke utama, ini satu keharusan. Jadi Pak Ade memilih presentasinya dengan kita-kita karena berkaitan substansinya dengan media suara. Itu apresiasi saya Pak Ade ya, dan luar biasa juga isinya. Nah, saya hanya ini saja Pak Ade, mungkin saran ya. Ketika bicara di tahun 2020, mungkin data yang diambil sampelnya 2020 saja, Pak Ade, jangan 18 gitu ya, barangkali ya. Gitu. Oh iya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Ya, supaya nanti nyambung gitu Pak. Bapak kan mengenai penelitiannya di 2020, jadi bagaimana kondisi media suara di 2020. Kemudian yang kedua, saran saya sih kalau di mixed method Pak, ya, kalau nanti Pak Ade akan menambahkan lagi, di mixed method itu tidak menginterpretasikan kuantitatif ke kualitatif Pak, tapi menggabungkan dua model. Jadi kan Pak Ade mengatakan mixed method gitu ya. Nah mungkin bisa ditambahkan Pak di kualitatif di metodologinya. Setelah Bapak mendapatkan data kuantitatif, diperdalamnya lagi dengan kualitatif gitu Pak. Itu mixed method yang sepemahaman saya. Kebetulan Pak Ade saya juga sedang meneliti menggunakan itu Pak gitu. Jadi saya sedang melakukan penelitian menggunakan itu. Jadi sangat bagus sekali Pak, sudah menggunakan metode yang menggunakan mixed method ya. Tapi mungkin bisa ditambah misalkan gini, dari hasil kuantitatif tadi Pak Ade mungkin observasi interview Pak Yonatan, Pak Peri gitu ya, Bu Tati. Nah, jadi semakin kuat hasil kuantitatif menggunakan kualitatif. Silakan Pak Ade itu pakai yang mana? Mau yang explanatory, mau yang exploratory atau yang embedded. Ada 3 pilihan gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya, saya sepakat dengan tadi Pak Peri, pertanyaan Pak Peri. Kita kan punya kompetensi yang harus dimiliki oleh media suara ya. Ada sangat luar biasa sudah menghasilkan sebuah penelitian bagus loh gitu itu ternyata gitu Pak Ade ya. Yeah. Ternyata hasil penelitian Pak Ade itu bagus gitu. Hanya mungkin ada satu hal yang harus ditambahkan mungkin Pak direkomendasi. Oh, iya. Direkomendasi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh media suara, mana sih yang harus dikembangkan? Contoh gini, kan kita ada kompetensi sosial, kepribadian, pengelolaan kelas, satu lagi apa Pak Ade? Saya lupa. Satu lagi. Teknisnya pengelolaan kelas, sosial, teknis, ya. Kepribadian. Teknis ya, gitu. Ya. 4 kompetensi kan, kalau kita mau lihat job skill-nya media suara itu ada 4 kompetensi. Mana yang harus dari hasil penelitian Pak Ade, dari 4 kompetensi ini mana yang harus katakanlah tadi kata Pak Ade dan teman-teman, kok orang lain nggak tahu ya kalau kita bagus gitu ya. Mana yang harus dipublish-nya gitu Pak, gitu ya. Apakah dari kompetensi teknik atau pengelolaan kelas, atau kepribadian atau sosial gitu. Nah mungkin itu bisa ditambahkan Pak di rekomendasi. Menurut Pak Ade yang mana Pak hasil penelitian Pak Ade? Yang dari 4 kompetensi tadi. Boleh itu pertanyaan itu saja Bu Aci. Mengatur nuhun Bu Aci. Baik, terima kasih Bu Is atas masukannya banyak ya Pak Ade. Dan satu pertanyaan mungkin bisa langsung aja Pak Ade ditanggapi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Aci. Karena yang paling penting yang rekomendasi dulu nih, saya rekomendasi dulu ya Bu ya. 4 kompetensi yang menurut Perlan ya Bu ya, itu ada 4 ya Bu ya. 4. Pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas, teknis, kepribadian, sosial, dan substansi. Iya. Ya, masing-masing ada bobotnya. Tapi kalau lihat 4 kompetensi ini, kemudian ternyata hasil penelitian sudah bagus kita kompetensinya, ternyata mungkin sosial kita yang belum bagus nih, kita belum
belum mendunia gitu, bukan mendunia atau ya, belum ke expose gitu keluar gitu mungkin ya. Jadi kepribadian sosial ini nampaknya yang mesti kita lebih tingkatkan. Teknis sudah bagus tadi hasilnya jelas ke teknis bawaan kelas gitu ya. Nah, sosial ini mungkin yang mungkin agak terlupakan sama kita ya Bu ya. Sosial sangat luas sekali sebenarnya. Ya termasuk tadi supaya orang lain tahu bahwa kita ini memang good, memang sangat baik, sangat tinggi potensinya. Kita mesti banyak expose, mesti banyak promosi atau apa ya namanya, macam promosi kalau zaman sekarang orang endorse jadi endorse gitu ya, ikut serta di sana gitu ya Bu ya. Jadi kita seolah-olah seperti emang kita bagus, sangat tinggi hasilnya, tapi orang lain nggak ngelihat. Jangan-jangan kita hanya bagus di tempat kita aja Bu, jangan-jangan seperti itu juga nih. Kita nggak lihat orang di luar seperti apa. Mungkin mereka di bawah kita, tapi orang lain nggak tahu. Atau mungkin juga memang benar mereka di atas kita, gitu ya. Tapi kita merasa bagus sendiri gitu. Mungkin seperti gitu juga. Makanya kompetisi sosial ini mesti agak lebih di push kayaknya Bu ya, supaya emang kita terlihat di mata luar itu gitu. Itu yang pertama Bu, untuk saya mungkin rekomendasinya akan saya masukkan. Kalau salah saya mengoreksinya ya Bu ya, seperti gitu. Sebaiknya ada rekomendasi Pak. Iya, saya masukkan mungkin kalau itu. Kalau misalnya rekomendasi salah ya, untuk saya ganti rekomendasinya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian baik Bu, terima kasih masukannya juga tentang data-data yang digunakan. Saya gunakan tahun 2018, sebesar untuk ke depan saya akan perbaiki lebih baik lagi ya Bu ya, datanya. Itu nyampe Bu, datanya dari saya Bu. Mix method ya Bu, metodologi ya Bu ya, kita tambahkan perbaiki lagi emang. Merubah data ordinary ya Bu ya menjadi data yang matematis gitu ya Bu ya. Dirubah seperti gitu. Memang tetap ada explanatory penjelasan tentang angka-angka tersebut. Metode interview memang kemarin saya hanya gunakan satu metode, menggunakan apa tadi? Questionnaire saja. Mungkin agak kurang kuat, mudah-mudahan nanti ke depan saya akan bisa perbaiki supaya penelitian berikutnya bisa lebih kuat gitu hasilnya. Terima kasih Bu masukannya Bu. Sami-sami Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ade, Bu Turalis. Juga kepada teman-teman yang baru saja bergabung, alhamdulillah Pak Ade sudah 270 orang yang hadir nih. Semakin banyak Pak Ade. Ada Bu Eli, ada Pak Tarli, ada Pak Nanang, ada siapa lagi? Bukan Sugante. Pak dan seterusnya. Pak Ep, sehat-sehat ya. Ada Bu Novi juga yang udah sehat ya. Baik. Sugante acara ini di kantor. Eno arisan. Baik. Pak Tarli ke arisan. Barangkali masih ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau memberikan saran, dipersilakan. Saya Bu Aceh. Oh, silakan Pak Ade kasih enggak? Siapa Tom? Oke, terima kasih Pak Ade Kusmana. Saya mengapresiasi, mencermati apa yang dikemukakan oleh Pak. Kayaknya Pak Ade, begitu mendengar penelitian Pak Ade, saya terlalu disanjung, terlalu dinabobokan gitu. Bahwa job skill itu adalah luar biasa. Pertanyaan saya, supaya enggak kita dinabobokan, kira-kira supaya Widiswara, terutama saya, supaya mencapai aktualisasi diri kalau pakai teorinya Maslow, kira-kira apa sih yang perlu dipromosikan untuk saya terutama, untuk saya supaya mencapai aktualisasi diri ke yang paling tinggi. Itu aja Pak, pertanyaan saya. Kira-kira apa yang bisa dipasarkan gitulah. Nah, Oke, siap. Langsung ya Bu Ci. Oke Pak Ade. Silakan Pak Ade, langsung saja. Ya. Pak Ade, saya tidak menilai-bukan Pak Ade dan teman-teman yang lain, tidak ya. Ini data hasil dari kuesioner yang bulan Januari kemarin disampaikan. Kemudian kita olah sebaik mungkin sesuai dengan tata statistika semuanya, dari data ordinary menjadi data statistika parametrik. Ada rumusnya, ada juga validasinya. Nah, itu hasilnya memang sangat tinggi atas jawaban kuesioner tersebut gitu. Tidak menilai-bukan, berarti itu data yang sebenarnya insya Allah. Nah, sekarang untuk aktualisasi diri, ya tadi itu mungkin ya Pak Ade, sama dengan Bu Tueli, sama dengan Pak Peri, kenapa sih
bagus tapi kok nggak kelihatan, akhirnya seperti gitu. Kayaknya kompetensi sosial itu Pak Ade yang mesti kita mulai kembangkan. Gregetnya itu Pak Ade, gregetnya belum kelihatan kayaknya, terutama ibu-ibu gregetnya. Hubungannya Sebentar kali protes. Kortes. Pak Ade, protes Anda. Ya paling gitu tidak menilai bukan, memang itu hasil statistik, hitungan statistik, dan itu yang sebenarnya seperti itu. Dan kalau kita memang merasa masa sih, nah, itu berarti mungkin kita yang mesti kembali pada diri kita aja. Yeah. Oh iya, saya nambah ini, saya menambah itu. Tapi yang jelas kalau tadi rekomendasi yang saya sampaikan tentang dihubungkan dengan BPSDM Jabar yang tidak termasuk salah satu penyelenggara pelatihan yang terbaik, oh berarti kita kurang sosialisasinya. Iya. Sosialisasi. Sementara karena hitungan statistik tadi kita sudah sangat tinggi malah untuk skillnya, tapi kita nggak tahu ya kompetensi sosial kita yang mesti ditingkatkan. Itu, Pak Ade, nuhun Pak Ade. Nuhun Pak Ade, hatur nuhun pisan. Terima kasih Pak Ade kasih. Barangkali masih ada yang ingin, ya silakan Pak. Ada tuh Pak Buaci itu, ada Pak Menko Pelkam, Pak Mahfud MD dari Purwakarta, dari kesempatan. Pak Mahfud MD itu ada. Pak Menko Polkam, Pak Mahfud MD. Iya, siap. Hadir. Nanang MN. Dari Purwakarta. Hadir. Kang Nanang. Dari kesempatan. Menko Polkam. Silakan Pak Nanang. Dari Menko Polkam Pak. Mangga Pak Nanang. Mangga. Ya, Menko Polkam. Masih mati mikir Pak. Masih di mute Pak. Masih. Ya. Okay. Pak Ade, Wilujeng sukses selalu. Aduh, luar biasa nih. Saya baru menyimak tadi di tengah-tengah Pak Ade. Jadi sampelnya itu harus lebih diperluas kalau bisa Pak Ade. Sampelnya harus diperluas karena tentunya kalau hanya sebatas di lingkup sekitar BPSDM ya tentunya ya atau di lingkup peserta gitu ya. Itu mungkin akan sangat tinggi gitu pastinya gitu. Karena apa? Karena berpengaruh mungkin juga pada akreditasi dan sebagainya gitu. Karena kan kalau di lingkup BPSDM saja gitu ya si kuesioner itu disebarkan atau ke si peserta, mungkin saja juga ada dorongan untuk meningkatkan akreditasi kelembagaan dari BPSDM. Nah mungkin juga kalau lebih fair harus lebih diperluas juga gitu dengan siapa? Dengan stakeholder yang bermitra dengan BPSDM, Pak. Kemarin misalnya dengan Universitas yang di Universitas Telkom misalnya dengan UPI itu mereka coba di gitu ya, Universitas Telkom, UPI. Karena apa? Karena mereka tentunya juga pernah menjadi narasumber gitu ya, pemateri dari apa job skill yang kita lakukan gitu Pak Ade. Nah itu gitu aja Pak Ade. Jadi alangkah ininya kalau bisa itu diperluas tuh itunya surveinya, kuesionernya gitu supaya mendapatkan betul-betul angka yang valid ya, yang update sehingga kata Pak Ade kasih tadi tidak dinina bobokan gitu. Padahal Nina tuh udah bangun Pak, bukan bobok lagi gitu ya. Jadi intinya bahwa hal yang tadi jangan dinina bobokan itu coba tidak jadi ini gitu ya, tidak kita jumbawa gitu, WI kita itu tidak jumbawa gitu bahwa tuh udah tinggi berarti kita sudah standar nih cara mengajar kita kan, sehingga jangan ada anggapan seperti itu gitu Pak Ade. Nah kalau kuesioner yang diperluas dengan stakeholder yang pernah bermitra dengan kita ya barangkali ini akan lebih ini juga, bahkan mungkin juga LAN diberikan juga kuesioner itu gitu ya, LAN sebagai pembina lembaga pembina kita juga berikan juga gitu ya. Kuesioner itu minimal selevel deputi atau sampai direktur diberikan kuesioner itu gitu Pak Ade. Ya, sukses Pak Ade, yang penting sudah ada langkah baik positif. Jadi kita mendapatkan satu hal yang menguatkan gitu bahwa WI itu betul-betul guru bangsa gitu, dengan tadi job skill yang sudah guru bangsa gitu yang sudah tadi oleh Pak Ade dipaparkan tadi. Sukses Pak Ade, itu aja gitu. Terima kasih sarannya.
Daramang sadayana yang penting mah jaga prokes lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat Sadayana, Pak. Sarannya terima kasih. Menteri, Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Betul mungkin Pak. Jadi saya tertarik nih, ada fenomena baru nih. Jadi ternyata berdasarkan hasil penelitian Pak Ade, job skill kita sudah tinggi, sangat tinggi ya, kinerjanya tinggi. Tapi ternyata tadi berita dari Bu Tati masih ada yang harus kita perjuangkan nih. Ini ada berarti ada sebuah fenomena. Jadi mungkin ini bisa kita lanjutkan penelitiannya Pak Ade. Mungkin buat saya nanti, buat saya nanti ya. Jadi ada apa sebenarnya ya di sisi lain berdasarkan penelitian yang merupakan justifikasi ya bahwa job skill kita tinggi, tetapi ternyata hasil membuktikan kita belum termasuk lembaga yang itu ya, yang baik, masuk kualifikasi lah gitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah ini saya dapat fenomena ini Bu Tati, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan apa penelitian berikutnya ya Bu ya. Jadi kita perlu memang mengidentifikasi sebenarnya job skill apa sih yang disebut sudah tinggi itu. Jangan-jangan hanya WhatsApp aja Pak Ade atau apa ya, makanya perlu mungkin lebih detail betul tadi kata-kata. Teman-teman barangkali masih ada. Saya ada. Silakan, Bu Tati. Bu Tati dulu ya. Punten Bu Aci, Pak Ade. Iya, saya izin pamit duluan nih, ada kelas jam 9. Sukses ya Pak Ade ya. Terima kasih. Ya, Bu. Sukses Pak Ade ya, sukses ya. Terima kasih Bu Tati. Oke. Silakan Bu Tati. Ya, terima kasih. Saya ingin ngaramekeun ya diskusinya yang sudah mulai panas. Ini hot gitu ya. Karena apa? Karena memang forum ini, suatu penelitian itu adalah selalu merupakan tesa, antitesa, sintesa. Itu selalu sebuah proses yang tidak akan berakhir dari sejak dahulu gitu. Nah, jadi sekarang nih udah kayaknya umpannya udah mulai teman-teman ya, dan itu kelihatannya sudah menginspirasi dan memang itu ya. Nah, saya juga ingin memberikan sedikit mungkin Pak Ade ya, Aci ya, ini mengenai kompetensi gitu. Nah, jadi mungkin sebelum nanti, kan ini baru awal ya, nanti kan dibikin lagi orasi, penelitian lanjutan nggak Kang Ade, atau ini sudah final? Kan final Bu. Saya jawab ya. Nanti kalau yang untuk di kalau baheula mah orasi gitu bikin lagi kan? Ya Bu, ini ke Madia Bu. Saya jawab ya Pak. Ini mah ke Madia ya. Nah, nanti kalau untuk yang nanti kena tuker kayak dehinya. Buat Aci aja Bu, buat saya Bu. Ya, buat semua aja ya. Oke. Karena saya juga kemarin itu penelitian saya di KTI saya untuk orasi adalah tentang kompetensi juga gitu ya, yaitu kompetensi tentang kepemimpinan kolaboratif. Jadi saya waktu itu memang mendalami tentang bagaimana kompetensi teknis, kemudian sosial kultural dan manajerial itu kan. Ada itu kan 3 core ya di perlannya. Nah, ternyata kan kemudian berikutnya kan ada penjabaran lagi gitu ya. Misalnya di kompetensi teknis itu sebenarnya semuanya itu diwajibkan di dalam perlan. Instansi pusat itu memiliki yang namanya kamus kompetensi. Nah, jadi kamus kompetensi ini waktu saya penelitian ya, waktu itu belum banyak yang memiliki, mungkin baru 1-2 ya. Nah, sekarang itu udah nambah. Misalnya Andri sekarang sudah punya kamus kompetensi tentang kearsipan. Kemudian yang berikut itu kan berarti orang akan diuji kompetensinya itu pakai kamus kompetensi itu. Dan yang paling pertama adalah Kemendagri. Kita yang ikut kan Kemendagri. Nah, kemudian saya waktu penelitian saya itu saya menggunakan dinas sosial gitu ya, yang saya familiar. Nah, itu sosial juga belum punya itu kamus kompetensinya. Yang teknis baru untuk pekerja sosial ya, ITA ya. Kalau nggak salah baru untuk pekerja sosial, dan sekarang ditambah dengan penyuluh sosial. Jadi
untuk kompetensi teknis aja itu membutuhkan, karena memang pusat yang harus membuatnya, atau kita boleh, sebenarnya provinsi kita boleh. Nah, jangan-jangan ini untuk yang WI juga ya, karena kalau misalnya Kang Ade kan tadi disebutkan ya teknis, manajerial. Nah, ini untuk manajerial saja ada 8 kompetensi manajerial yang harus diperdalam. Itu di dalam Permenpannya. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, itu sampai pengambilan keputusan. Nah, jadi mungkin sebenarnya mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita. Mungkin tidak harus semua begitu, ya, diambil, tapi mungkin hanya bagian-bagian kecil, tapinya lebih mendalam, gitu ya. Nah, makanya tadi mungkin keluar pertanyaan dari Kang Ade Kasih, apa sih yang harus saya aktualkan gitu, kan acan keluar, gitu ya. Nah, mungkin akan lebih menarik nanti kalau misalnya penelitian itu, ini kompetensi sosial kultural juga ini saya nanti mungkin akan berikan ke Kang Ade, mudah-mudahan jadi referensi ya, ke Aci juga boleh, sama teman-teman lain juga boleh yang waktu penelitian saya gitu. Nah, ini mungkin masukan saja dari saya supaya nanti lebih penelitiannya greget, terus mengeluarkan something gitu ya, kata Kang Ade Kasih, naon sih atuh saya anu kudu dietakeun ngaran saya benar-benar gitunya, mungkin bahasa planetnya dikurangi atau apa gitu ya Kang Ade. Heureuy Kang Ade ya. Karena Kang Ade Kasih juga dia sudah merasa maksimal, apa mungkin dia itu di di agenda satunya itu keren banget dia juga ya. Nah, mungkin tapi apanya sih yang harus diperbaiki gitu ya, dari sudah kelebihan, kemudian ada kekurangan itu muncul gitu. Itu aja mungkin masukan dari saya. Hatur nuhun, saya kembalikan kepada Haji. Ya. Terima kasih Bu Tati, insight-nya ya tentang job skill ini. Saya mungkin boleh moderator juga ikut nambahin ya Bu ya. Jadi betul Pak Ade, jadi mungkin perlu ada identifikasi job skill yang harus dimiliki oleh kita ya, supaya tadi pertanyaannya, pernyataannya Pak Ade Kasih nggak berbuat sama Nina, menindak bobokan gitu ya, kita seolah kita merasa sudah job skillnya tinggi, padahal ternyata di mata dunia belum. Mungkin ini juga quote-nya Steve Jobs ya, stay foolish, stay hungry juga mungkin harus diwujudkan ya. Jadi jangan merasa juga sudah hebat, tapi tetap harus merasa bodoh dan harus merasa ingin terus meningkatkan, harus merasa skill, kurang gitu ya. terus. Stay foolish, stay hungry gitu ya Bu ya. Oke. Barangkali teman WI yang lain ingin menyampaikan. Pak Yonatan dong, Pak Yonatan, ditunggu banget nih. Wajib punten abdi aya jadwalnya. Oke, Pak. Mangga, Pak. Pak Arli karena ngolol. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya Pak Ade ya? Ya. Oke. Ya, saya juga karena jam 9 harus itu hapunten ya Kang Ade ya. Apa-apa Bu. Turun nih Bu. Sukses buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau menunggu, Ibu yang pergi. Pak Yonatan ditunggu. Ya. Ini semangatnya, silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini saya mengapresiasi juga ya. Ini langkah awal yang sangat bagus. Pak Ade mau memulai satu penelitian. Jadi semua orang bisa meneliti, tetapi kadang-kadang ada kemauan, itu yang paling penting. Saya menyoroti dari sisi metodologinya ya. Metodologinya. Untuk memotong daging itu ada 12 pisau. Jadi memotong secara vertikal pisaunya ada sendiri, memotong dari samping juga pisaunya ada sendiri. Sebetulnya ini termasuk studi kasus karena hanya satu tempat, yaitu di BPSDM. Nah, sementara Pak Ade sendiri juga Widyaswara. Jadi lebih cocok sebetulnya ini participatory research. Sehingga bobotnya itu di kualitatif, bukan di kuantitatif. Kecuali kalau Pak Ade meneliti Widyaswara seluruh Indonesia.
Jadi bobotnya di kualitatif. Lah, apalagi kita menyorot dari kompetensi Widyaswara. Di situ ada pengelolaan pembelajaran di kelas, itu kualitatif. Kemudian kepribadian itu kualitatif. Substansi itu juga termasuk kualitatif. Jadi ketika ditanya dengan kuesioner, pasti di situ akan terjadi bias. Tidak mungkin orang mengatakan jelek, pasti semuanya mengatakan baik gitu. Nah, oleh karena itu dengan kualitatif ini akan bisa disoroti dengan lebih tajam karena sehari-hari Pak Ade ada di situ gitu. Itu satu. Apalagi kalau dikembangkan seperti masukan dari Bu Tati tadi. Itu manajerial itu ada kurang lebih 8 indikator. Kemudian untuk sosiokultural itu ada 4 level. Nah, Widyaswara ini levelnya juga berjenis-jenis. Ada yang masuk level 3, ada yang masuk level 4, ada yang masuk level 2 dari aspek sosiokulturalnya. Nah, ini kalau mau dibikin kuesioner untuk seluruh Indonesia, kuesionernya pun juga berbeda. Nah, ketika kualitatif karena ini kasus khusus hanya di BPSDM, maka itu akan struktur wawancaranya pun juga akan berbeda, baik untuk yang ahli utama maupun untuk madya maupun untuk yang mudanya gitu. Nah ini, tetapi paling tidak ini adalah langkah awal yang sangat bagus, sangat bagus. Makanya kenapa hasil penelitian Pak Ade ini kok tidak didengar oleh LAN memberikan predikat tentang BPSDM kita. Karena ini belum menjangkau secara keseluruhan. Jadi kompetensi WI pun belum tergali semua. Gitu ya. Belum tergali semua. Jadi yang disebutkan 4 tadi itu sebetulnya itu kompetensi teknis Widyaswara. Kompetensi manajerialnya belum, kompetensi sosiokulturalnya juga belum. Satu. Sementara untuk teknis pun itu sebetulnya lebih cocok dengan tadi participatory research. Nah, terus yang kedua, ini mengenai nomenklatur. Kita harus hati-hati juga menggunakan istilah-istilah. Kalau ASN itu adalah profesi. Ketika Pak Ade ingin mengasumsikan bahwa ASN itu adalah orang, maka harus pakai kata pegawai. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, dan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 3 ayat 1. Jadi sudah jelas di sana. Kalau menuju ke orang maka harus pegawai ASN. Tapi kalau yang dimaksudkan ASN adalah profesi, maka tidak usah pakai kata pegawai, cukup ASN saja. Nah, di sini terjadi tumpang tindih pemaknaan di dalam struktur kalimatnya penelitian Pak Ade. Tapi sekali lagi, ini satu langkah yang sangat bagus sehingga perlu diikuti oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu saja masukan dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yonatan. Masukannya penyemangat ya Pak Ade untuk kita semua untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Satu lagi, Bu. Ya, Pak. Ketika membuat rumusan masalah secara teknis, rumusan masalah itu dalam kalimat bertanya, tetapi tidak menggunakan tanda tanya. Oh, ya. Sip. Alhamdulillah. Itu teknis tapi prinsip dalam sebuah penelitian. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Barangkali dari teman-teman yang lain masih ada waktu kurang lebih 5 menit yang ingin menyampaikan sesuatu. Dari Pak Wawan, barangkali Pak Wawan. Atau Pak Daud, ada Pak Daud, Pak EF. Ada waktu kita 5 menit. Ayo. Boleh Baci, sedikit Baci. Oh, mangga, Kang Ocit. Ya, aduh, kelihatan. Mangga, Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi, salam sehat untuk Bapak-Bapak para suhu ya di Widyaswara di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Kepada Pak Ade, saya sampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan segera tercapai. Dan penelitian ini tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa orang bahwa ini penelitian yang sangat-sangat bagus dan saya sangat tertarik dengan penelitian ini. Beberapa hal ataupun ada satu hal tadi saya lebih menyoroti ke pembahasan karena kan pembahasan itu adalah bagaimana mengklopkan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang ada. Nah, di pembahasan ini kalau tidak salah, memang ini sudah menjawab kepada rumusan masalah dan kepada tujuan dari penelitian ini. Tapi untuk menjawab apa-apa yang tadi menjadi permasalahan kita di BPSDM, yaitu tadi hasil penelitian itu sangat tinggi, bahwa para widyaswara sudah belajar terus-menerus dengan seminar dan lain sebagainya, walaupun tidak diselenggarakan mungkin di BPSDM, dengan mungkin di lembaga-lembaga lain, tetapi tadi BPSDM berada ataupun tidak terkenal di Indonesia, tidak masuk kepada yang berprestasi. Nah, untuk menjawab hal tersebut, karena memang job skill ini adalah hanya salah satu yang mempengaruhi. Padahal ada pengaruh-pengaruh lain. Nah, dalam hal ini di pembahasan, mungkin sedikit saja Pak Ade, mohon maaf, ada pembahasan bagaimana teori-teori kalau signifikan itu pengaruh job skill terhadap kinerja itu kan ada teori-teori, mungkin ada variabel-variabel lain, sehingga nanti akan menjawab permasalahan-permasalahan ataupun yang tadi disampaikan bahwa BPSDM itu widyaswaranya mempunyai job skill yang tinggi, tetapi kok kenapa tidak terkenal atau tidak masuk kepada lembaga yang berprestasi. Oleh karena itu nanti akan terjawab dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli itu ya. Mungkin misalnya ada variabel-variabel lain selain job skill terhadap yang mempengaruhi terhadap keterkenalan ataupun kepada prestasi dari sebuah lembaga. Mungkin itu saja, Pak Ade. Selamat, mudah-mudahan sukses ya. Sukses juga untuk yang lain. Salam sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nuhun Kang Ucik masukannya ya. Baik, masih ada barangkali 3 menit lagi, Pak Wawan. Wawan nih kayaknya ada. Atau Pak Daud nih? Enggak, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak Ade. Jadi saya selama setahun jadi WI, setahun lebih baru sekali ini ikut yang forum seperti ini. Berarti sampai Pak Ade unggul sih sebenarnya. Oke. Termasuk saya sendiri, saya juga belum orasi. Ya, jadi saya sambil belajar sebetulnya nih, menurut Pak Ade gitu kan. Terima kasih. Luar biasa Pak Ade, saya tidak akan ke substansi, sudah banyaknya sama Mas Yos, kemudian dari Bu Tati, dari Pak Rosi gitu kan. Tapi saya hanya ingin mengapresiasi saja lah untuk semuanya juga para WI. Jadi mari kita mulai gitu ya, bahwa BPSDM ini sebuah lembaga diklat yang di dalamnya penuh dengan dengan dunia ilmiah gitu kan. Nah ini seperti Pak Ade ini kan bisa diturunkan sama yang lain. Kemudian kalau sudah oke nanti bisa muncul di jurnal-jurnal. Mungkin apa yang disampaikan Bu Nurdialis, Bu Tati, kunaon cenah urang tidak masuk lembaga yang tidak berprestasi, yang berprestasi. Mungkin karena itu juga ya, mungkin kurang karya-karya ilmiah dari para WI kita di jurnal-jurnal yang sifatnya nasional. Jadi mungkin salah satu penilaiannya seperti itu. Dengan dinilai dengan seukur tinu gedung nano agreng gitu kan. Gedung nano agrengnya berapa persen bobotnya dalam menilai sebuah lembaga yang berprestasi. Tapi yang penting kan bagaimana gitu kan, aktivitas WI-nya dalam menulis dan sebagainya. Hanya itu aja, apresiasi Pak Ade. Nanti saya juga banyak belajar lah dari semuanya. Makanya dorong saya terus untuk bisa orasi ya. Enggak, nuhun Bu Ci. Pak Ade, selamat Pak Ade ya. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daud. Mungkin karena waktu juga teman-teman sudah menunjukkan pukul 9 hampir lewat 15 Pak Ade.
Saya kira cukup ya Pak Ade. Dan saya di sini sebagai moderator sepertinya tidak usah menyimpulkan karena rekan-rekan sudah bisa membacanya semua dari ringkasan dan hasil penelitian secara full yang sudah diberikan Pak Ade. Yang jelas bahwa betul tadi kata Pak Daud bahwa mari kita mulai mengisi BPSDM ini dengan suatu kegiatan-kegiatan ilmiah ya Pak Daud. Dan tentu saja yang tadi kalau saya sih quote-nya Steve Jobs itu bagus ya, stay full, stay hungry itu menjadi sebuah motivasi buat kita bahwa kadang-kadang kita tuh perlu juga merasa diri kita bodoh ya gitu ya Pak ya. Karena ketika kita keluar melihat diri kita, mungkin kita akan merasa sangat kecil. Jadi branding yang keluar itu memang jangan menjadikan diri kita itu menjadi branding untuk lembaga selesai gitu. Karena mungkin ada potensi-potensi tersembunyi yang dijustifikasi melalui penelitiannya Pak Ade itu ada Pak Daud. Tapi mungkin tidak muncul gitu ya. Kalau jadi Buci motong nih sedikit. Ya, Pak. Jadi kalau kata Buci betul, kita mending menganggap diri kita bodoh. Artinya kita akan banyak belajar. Sami oge dengan pandemi ini, kita harus menganggap diri kita nih OTG. Ya, kalau betul, kita Pak. Menganggap diri kita OTG, nah kita berupaya untuk kenepaan kabatur, ya, terus kenepaan kabatur. Kayak begitulah kurang lebih. Yes, Pak. Sama ya sejalan ya, Pak ya. Apa namanya tuh, merasa diri OTG, jadi tidak berusaha juga membuat orang lain tertular dari kita ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya di seminar kali ini di hari yang sangat barokah hari ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam perjalanan ada yang kurang berkenan. Selamat Pak Ade. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ade cepat-cepat dapat kompetensinya Pak, karena amin. Bersama jadi Widya Iswara Madya nih, gitu ya. Ada foto bersama Bu Ci? Ada, tadi udah tak fotoin. Masing-masing aja fotonya. Sampai 1, 2, 3. Kayak PRK. Malah 1, 2, 3 mah. Baik, untuk mengakhiri sidang kali ini, kita bacakan doa majelis yang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tak lupa saya juga di hari Arafah dan menjelang Idul Adha ini meminta maaf pada teman-teman apabila ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Pak Ade, haturun Bu Aci, pada semuanya. Terus kapan kita Selamat Pak Ade, Bu Aci, selamat Pak Ade. Terima kasih ya. Selamat Pak Ade. Ya, selamat nuhun Pak. Ilujeng Pak Ade. Enggak. Berjuang terus. Ilujeng Pak Ade. Undur diri Pak Ade. Nuhun. Mangga sadayana hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Pak Ade kasih. Udah mandi belum? Kasih Buci dari Pandu ya. Jadi bincang dari lockdown Ci. Lockdown jadi tuh mandi terus dikunci. Udah nggak pernah ke Cipageran Pak Ade? Pak Ade kasih? Kemarin hari Jumat. Oh ya, ada siapa? Hari Jumat kemarin. Oh, udah lama ya. Semenjak di Indramayu klasikal, saya di rumah nggak boleh kemana-mana lockdown karena anak ke rumah sakit Al Islam. Oh positif. Kabur gitu. Saya kabur ke kantor. Sekarang nggak boleh kemana-mana lagi. Tapi sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi di rumah emang sih zona merah tiap hari. Iya sih ya. Ada Bu Lilis, Damang Bu. Lagi di kantor ini. Ada di kantor, Pak Ade? Bu Acit di kantor? Di Bumi. Oh ya di Bumi. Kantor ya. Waduh, ini garda terdepan juga nih Bu Lilis nih. Sukses Pak Ade, sukses. Sehat-sehat ya, Bu Lilis ya. Nuhun. Bisa ningali grup jantan ngiringan ya. Oke. Oh Pak Hendi kapan ininya seminarnya Pak Hendi? Pak Hendi seminar ini mah kabur Pak Hendi mah.
Saya insya Allah sih, saya baru bimbingan sekali sih. Begitu ini sok atuh dibeginikan Pak Ade diseminarkan. Jadi Mohon sebelum ya. Baru kali ini ada apa namanya itu penjenjangan yang diseminarkan secara terbuka kayak gini. Ya, Selama ini supaya kan lebih ada begitu.